Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya keterlibatan kolkasi ini adalah perpanjangan dari periodontitis. Gigi itu mengalami kerusakan tulang sampai tiba-tiba si kolkasi atau selangkangan terekspos. Oke, kita pakai kata selangkangan supaya lebih gampang dimengerti aja ya. Kolkasi atau selangkangan terekspos. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gigi itu kolkasinya bisa gampang terekspos. Oke, pertama yang paling berpengaruh adalah si anatomi. Oke, kemudian ada faktor-faktor yang memperberat usia, karies. Kalau usia kenapa? Karena semakin umur pasti tulangnya semakin turun. Gak usah ada periodontitis, tulang kamu akan semakin turun. Karies, kalau gigi kita berlubang di daerah cervical atau di daerah enamelnya masuk ke daerah dentin, biasa tulang kamu akan menjaga jarak tidak lagi di gusi kamu, ingat nggak? Kalau bakteri dari karies atau bakteri dari mulut dari mana pun masuk ke dalam tulang, tulang kamu akan menghancurkan diri dia sendiri. Dia akan turun, gusi pun itu melorot. Oke. Kemudian faktor yang klinik seperti tambelan, restorasi, misalnya kamu pasang finger yang fingernya mau bikin gigi kelinci yang lebih panjang, akhirnya disodok ke dalam si gusi, akhirnya rusak. Oke. Kemudian juga trauma oklusi. Nanti saya akan kasih contoh-contoh kasus trauma oklusi itu seperti apa, cara kamu mengidentifikasi trauma oklusi itu apa. Kemudian insidensi atau kejadiannya lebih sering di gigi atas atau gigi bawah? Karena udah ada contekannya ya. Kenapa lebih sering di gigi atas? Simpel aja kan akarnya lebih banyak, jadi lebih sering terjadi. Oke. Tapi ngomong ini saya jadi ingat kemarin saya masih ada mengutang penjelasan tentang gigivectomy yang kontraindikasi. Oke. Gigivectomy ada kontraindikasinya. Saya kasih kalian contoh. Ini gimana ya cara keluarin itu? Apa? Tadi udah muncul. Lagi. Kita balik ke kasus yang kemarin dulu ya. Kamu lihat misalnya ini gigi kamu. Ini yang kontraindikasi ya. Misalnya tulang kamu ini udah jelek banget. Tulang kamu somehow adalah segini. Oke. Kalau tulang kamu segini, gusi kamu harusnya di mana? Tiga gigi di atas gusi kan. Tapi karena kamu mengguna obat-obatan yang bisa menyebabkan gusinya membesar, terus kamu malas sikat gigi, somehow gusi kamu membengkak dan membrutal misalnya, seperti ini. Tapi dosisnya normal kan? Cuma kalau dipencet, besok anaknya banyak keluar dari mana-mana. Karena infeksi di dalam sini dan kumannya sifatnya anaerob. Oke, tiba-tiba pasien datang dengan kondisi hidung, gigi saya bengkak nih sedikit kan kalau dilihat kondisinya. Tapi begitu kamu lihat, wah ini gusinya membesar karena obat-obatan dan gigivectomy ya. Kamu gigivectomy, kamu benerin gusinya sesuai dengan teori awalnya. Tiba-tiba gusinya sembuh dengan cakep sekali, perawatan kamu berhasil. Gusi pasien kayak gini. Happy nggak pasiennya? Enggak. Itu adalah kontraindikasi gigivectomy kemarin. Kalau kerusakan tulangnya lebih besar, kerusakan tulangnya sangat besar, suprabony ataupun infrabony, tapi dasar pocket lebih bawah dari hypogingival vertebrae. Oke, itu kalau dijelaskan pakai kata-kata kan rumit, tapi kalau dikasih contoh kayak gini gampang. Oke, jadi kalau kasus kayak gini gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau pocketnya, kamu harus tahu ya, bedain pocket gingiva berarti di mana? Di sini kan? Oke, dari sini ke bawah adalah pocket periodontal. Ini ini PP. Terapinya beda. Jadi kalau pocket periodontal lebih dari 6 mili, kamu harus lakukan bedah flap. Oke. Kalau pocket gingiva ya nanti dilihat pocket gingiva ya kita lakukan gigivectomy. Tapi kalau ada kasus yang mix begini dengan kedalaman pocket yang dalam, kita justru memanfaatkan
gusinya yang berlebih itu. Oke, mungkin yang kamu lakukan adalah kamu bedah flat aja, bedah flat mungkin besok ya, plus 2-3 hari lagi ada gambaran di praktikumnya. Kamu bersihin aja semua. Oke, habis kamu bersihin, dia mau mengkerut seberapa dari sini, kalau tiba-tiba nanti mengkerutnya di sini kan pasti terkait. Oke, tapi ya ini adalah gusi yang membesar. Ingat, kalau kamu potong over, gusi itu akan tumbuh kembali, nggak usah khawatir. Oke, tapi kalau gusi yang sudah membesar begini kondisinya, kamu potong, dia akan balik ke normal lagi. Oke, jadi kondisi kayak gini kadang-kadang kita pengen ciptain dengan si berdampung gingival tadi. Oke, kita tarik flapnya, coronary position flap, nah itu udah sesuai dengan kaidah 3 mm nya. Oke, kita mengelabui tulangnya supaya gusinya bisa lebih dari 3 mm di atas tulang. Oke, tapi kalau kamu potong gusinya melebihi tulang, dia akan tumbuh lagi tepat di 3 mm di atas tulang. Oke, jadi kalau kamu potong berlebihan di dalam mulut pasien, nggak usah khawatir selama kamu tahu tulangnya ada di mana. Oke, jadi ini adalah si kontraindikasi gingivektomi. Kalau kedalaman pocket periodontal lebih dari 6 mm, melibatkan lebih dari 6 gigi, nggak bukan gingivektomi, kita harus bedah. Oke, biarkan gusi yang membesar ini menjadi tambahan buat estetik. Oke. Oke, ini gampang ya. Jadi kalau keluar di kuis atau keluar di ujian gampang. Yang mana yang lebih sering mengalami keterlibatan furkasi atau defek furkasi ya nah atas, karena akarnya lebih banyak. Prosedur diagnosis. Nah, untuk diagnosis atau menentukannya kita harus tahu cara mengidentifikasinya dan tahu alatnya. Alat yang kita lakukan, yang kita pakai adalah probe neighbors. Jadi mungkin kalian tidak harus beli si probe neighbors ini, tapi gambarannya kira-kira seperti ini. Dia mirip dengan si probe yang sudah kalian punya. Oke, ada ruas-ruasnya, satu ruas itu 3 mm, ada hitam, ada silver, balik lagi. Dan dia bedanya adalah dia melengkung. Oke, jadi buat ukur daerah furkasi kamu pakai probe neighbors, jangan pakai probe WHO. Meskipun kalau mepet bisa ya, kamu colok dulu, kamu lingkarin, tapi ya ini lebih presisi. Nah, klasifikasinya menurut Glickman. Ingat ya, ini menurut Glickman. Pertama, incipient, yaitu sudah mulai, ini kalau istilah gampangnya kita ngomongnya nyangkut aja. Oke, jadi probe-nya tuh kayak ketika kamu probing ke daerah akar sama kayak ada nyangkut, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa tembus, cuma nyangkut dikit aja. Secara radiografi tidak ada kelainan, tulangnya masih padat. Kalau kedua ini kuldesak itu ya masuk lah. Oke, kemudian dibagi dari 2 degree ya, ada yang di bawah 3 mm, ada yang di atas 3 mm. Tapi namanya kuldesak ini sebenarnya dia nyangkut juga, tapi nggak tembus. Oke. Kemudian grade yang ketiga, true and true. Dilihat dari namanya aja, true and true artinya tembus. Tapi tembusnya cuma pakai probe. Atau kamu lihat dari ronsen, oh sudah ada kerusakan tulang di daerah furkasinya. Oke. Tapi setelah kamu lihat pakai mata, kayaknya masih ada gusinya yang menutupi. Oke, itu kelas 3. Kalau kelas 4 itu, nah ini ada gambar mata itu karena dengan mata aja kamu lihat, tembus di daerah furkasinya. Oke, gampang ya. Incipient, kuldesak, true and true, terus grade keempat ya udah tembus aja. Kemudian ini faktor-faktor anatomi yang bisa menyebabkan keterlibatan furkasi. Pertama, morfologi akar atau panjang leher akar. Itu ada digambarkan ya, A, B, C, D. Yang paling sulit karena keterlibatan furkasi pasti si gigi yang nomor berapa? C. Oke. Tapi sekali begitu dia kena furkasi, giginya sudah harus satu. Ya. Jadi panjang leher akar itu, jadi kadang keterlibatan furkasi itu nggak bisa kita lihat dari, oh ini kelas 1, dia kelas 1, tapi kalau giginya kayak C ya udah hancur juga.
Oke. Nah, gigi A sama D ya, terutama gigi D itu ya gampang sekali itu mengalami keterlibatan purkasi. Ini barang manusia yang badannya pendek tapi kakinya panjang. Oke. Jadi tulangnya begitu sedikit turun aja sudah langsung terjadi kerusakan tulang di daerah purkasi. Kedua, gigi dengan ini penjelasannya ya, akar leher panjang, leher pendek. Kemudian gigi dengan morfologi akar yang gigi itu kadang kayak kaki orang ya, kadang kakinya sopan, lurus aja, kadang ada yang membuka. Oke, dua-duanya ada plus minusnya. Oke, kalau dia kedua akarnya rapat terjadi purkasi ya otomatis bersihnya susah sekali. Oke, tapi kalau akarnya terbuka ketika dia terjadi purkasi ya gampang sekali untuk dibersihkan. Tapi ketika mau cabutnya setengah mati gigi dengan akar yang terbuka. Oke, semua ada plus minusnya. Kemudian ada faktor anatomi lainnya adalah cervical enamel projection. Nah, ini enamelnya tuh terlalu berlebihan. Oke, sehingga enamelnya masuk ke daerah purkasi. Oke, seperti yang kalian ketahui, gusi kalian akan adanya di mana? Di CIC. Benar nggak? Cervico enamel junction. Nah, ini cervico enamel junctionnya bergeser ke arah purkasi. Kalau dia bergeser ke arah purkasi, berarti gusinya